Pada saat Gimana tuh? itu saya keluar selama setengah bulan, 15 hari, bagaimana menjelajahi berkelana ke 3 pulau sekaligus. Wow. Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PES, kembali lagi bersama aku Ria Asma Lusna di Forum Mahasiswa. Tentunya di Forma ini kita akan membahas seputar inspirasi, prestasi, dan aspirasi dari Sobat PES semua. Kali ini aku udah kedatangan bintang tamu yang tak kalah kecenya dari bintang tamu sebelumnya, yang tentunya akan sangat memotivasi kita pada kali ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Syahril. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kak Syahril? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di tengah suasana curup yang saat ini sangat tidak menentu ya Kak. Kadang hujan, tapi lebih sering hujan sih. Ya, cuacanya lebih dingin nih. Iya, cuacanya lebih dingin. Apalagi sekarang lagi banyak yang sakit karena perubahan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu saat ini. Kak Sari masih sehat, aman? Alhamdulillah, di tengah gempuran tugas UAS masih tetap sehat. Iya benar sih, sekarang kami lagi UAS ya di IAIN. Boleh dong Kak Syahril, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, Kak Syahril kenalan dulu sama Sobat PES yang lagi nonton. Siapa sih sosok Kak Syahril ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Syahril, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah. Kalau aslinya saya dari Kabupaten Musirawas Utara. Oh, Kak Syahril dari Musirawas. Berarti sekarang ngekos ya, Kak? Sekarang saya tinggalnya di asrama Ma'had Al-Jami'ah. Mahasantri nih podcast PES. Aduh, selamat datang nih Kak Syahril di Forma. Ya, jadi Kak Syahril sering ikut kayak podcast kayak gini sebelumnya? Ya, untuk podcast sendiri ini baru pertama kali. Jadi perdana nih. Ya, merupakan sebuah kegembiraan tersendiri diundang oleh podcast ini. Karena perdana ini. Iya, sebenarnya kami sih yang seneng banget kedatangan Kak Syahril pada hari ini. Kak Syahril kan semester 5, sekarang juga udah jadi mahasantri. Nih ya Sobat PES, aku mau kasih informasi. Katanya Kak Syahril ini dijulukin Gajah Sumatera. Apa sih Gajah Sumatera itu? Boleh dong share sama kami Sobat PES. Apa sih Gajah Sumatera itu? Ya, ini menarik sekali bagi saya. Karena Gajah Sumatera merupakan sebuah vibes yang energinya sangat positif sekali bagi diri saya. Bagaimana Gajah Sumatera ini melambangkan gajah, itu merupakan desa saya dari desa Batu Gajah. Jadi diambil gajah. Kemudian Sumatera, saya berasal dari Sumatera Selatan, jadi diambilnya Sumatera. Jadi Gajah Sumatera melambangkan sebuah anak desa yang berdinamika di kancah nasional, seperti itu. Luar biasa sekali Sobat PES. Jadi lebih ke Gajah Sumatera itu kayak pertualangan kakak selama ini. Iya, karena saya sukanya berkelana bersama karya. Wow, luar biasa sekali, berkelana bersama karya. Kira-kira kakak udah kemana aja nih berkelana sama karyanya? Iya, untuk di tahun 2022, alhamdulillah di awal tahun tadi saya pernah ke Pekanbaru Riau. Ngapain aja di sana Kak? Di sana lomba. Lomba apa? Lomba cerita inspiratif dan lomba orasi ilmiah. Luar biasa sekali sih. Dan katanya nih Sobat Podcast PES, Kak Syahril bukan hanya pergi lomba tetapi mendapatkan reward di sana. Kasih tahu dong Kak Syahril. Wah, baiklah. Untuk di Pekanbaru itu saya mengikuti 2 cabang lomba cerita inspiratif dan lomba orasi ilmiah. Itu pada Formadiksi KPN Event, bagaimana pesertanya itu dari seluruh Indonesia, baik yang dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan saat itu saya mendapatkan atau memperoleh juara 1 di 2 cabang lomba, cerita inspiratif dan orasi ilmiah. Alhamdulillah bisa membawa nama YN Curup nih Kak di kancah nasional. Okay. Dari Formadiksi ya Kak? Ya, itu Formadiksi se-Indonesia, alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. Terus kakak pergi kemana lagi nih? Perjalanan selama 2022 kayak ini ya Kak, refleksi 2022. Kan sekarang udah hampir 2023 ya, lagi di penghujung. Refleksi Kak Syahril perjalanannya, karyanya itu kemana aja selain ke Riau?
Ya, sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini harus bisa-bisa artinya memanajemen waktu. Benar. Bisa-bisa saja saya setiap bulan itu keluar, namun saya juga memikirkan kuliah. Bagaimana Kak, kita sebagai mahasiswa harus artinya menanamkan prinsip kuliah diutamakan, organisasi didahulukan. Artinya tidak ada yang ditinggalkan. Iya. Bagaimana pada bulan Maret itu saya ke Pekanbaru, kemudian bulan depannya saya tidak keluar itu, saya memutuskan untuk fokus kuliah. Jadi benar-benar kuliah, mengejar ketertinggalan. Kemudian di bulan depannya saya mengikuti lomba lagi, itu di Aceh. Nah, di Aceh itu saya mengikuti satu cabang lomba, yaitu orasi pada acara Pekan Kreativitas Mahasiswa Nasional. Dan yang bangganya lagi pada saat itu saya bertemu dengan peserta dari anak UI. Ya. Wow. Alhamdulillah, berkat kepercayaan diri yang YIN Curup miliki, kita berhasil mendapatkan juara 1 dari kampus yang luar biasa. Luar biasa, keren banget nih Sobat PES. Kan beneran kan aku udah datangin mahasiswa berprestasi nih, udah kemana-mana aja. Terus kemana lagi nih Kak? Ya, kemudian berdasarkan dengan prinsip saya tadi, bulan depannya saya fokus pada kuliah. Jadi untuk teman-teman nih, sesibuk apapun teman-teman mengikuti organisasi, lomba, jangan pernah tinggalkan kuliah. Artinya jangan mengabaikan kuliah. Sepaket banget sih Sobat PES. Jangan pernah terlena. Setelah saya pulang dari Aceh itu, saya fokus dulu ke kuliah. Jadi mengejar ketertinggalan. Kemudian di bulan depannya lagi saya targetkan saya harus keluar nih. Nah, ini luar biasa sekali Kak. Pada saat itu saya keluar selama setengah bulan, 15 hari, bagaimana menjelajahi, berkelana ke 3 pulau sekaligus. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Itu sekali berangkat. Selama 15 hari 15 hari. Itu gimana ceritanya sih 15 hari udah bisa ke 3 pulau? Ya aduh, jadi kalau ingin mengingat perjuangan pada masa itu, mau neteskan air mata ada, mau tertawa juga ada. Jadi memang benar-benar luar biasa sekali. Artinya tekad yang saya miliki itu pertama, itu saya ingin mengikuti seleksi pemilihan pemuda berprestasi tingkat Sumatera Selatan. Kemudian latihan kader 2 Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tangerang, dan kemudian di lomba pula lomba cerita inspiratif di UIN Alauddin Makassar. Nah, bagaimana sih perjalanan saya? Jadi pada saat itu ketiga lomba ini berbarengan seperti itu. Jadi kembali lagi sebagai mahasiswa kita harus bisa manage waktu. Nah, kalaulah saya artinya tidak cerdik dalam memanage waktu, tentu akan ada yang tertinggal dalam ketiga hal ini. Sih. Namun saya juga berpegang pada prinsip apa yang telah saya mulai harus saya selesaikan, seperti itu Kak. Luar biasa sekali sih. Jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan saya selama ke Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pada saat itu saya berangkat dari Curup itu ba'da maghrib, itu pun mendadak, sehingga pada saat itu banyak peralatan yang saya tertinggal karena benar-benar mendadak, karena informasi itu mendadak Kak, karena besok itu mau tes wawancara pemilihan pemuda berprestasi tingkat Sumatera Selatan. Jadi saya mikirkan, saya sudah memulai ini, orang tua saya sudah memulai doa juga, jadi harus saya selesaikan. Jadi saya memutuskan malam ini juga saya harus ke Palembang. Nah, sampai di Palembang itu jam 3 lewat. Jadi saya bingung, saya tidak tahu harus kemana. Dari maghrib langsung berangkat ke Palembang ya Kak? Ya langsung naik travel malam itu juga. Jadi sampai di Palembang saya juga bingung, saya harus tinggal di mana, menetap di mana, numpang di mana, saya bingung. Namun saat itu saya benar-benar menjadi gembel di situ. Artinya gembel yang berkualitas seperti itu. Wih, gembel berkualitas dia. Jadi ya pada saat itu travelnya nanya, kamu mau singgahnya di mana? Saya bingung mau jawab di mana. Karena kan jarang juga ke Palembang. Kita kan kuliah di Bengkulu, jadi banyak menghabiskan aktivitas di Bengkulu. Pada saat itu saya memutuskan, baiklah Pak, tinggalkan saya di masjid dekat Dispora. Di pada saat itu ya jam 3, dari jam 3 itu saya tinggalnya di masjid. Jam 3 subuh tuh Kak? Jam 3 subuh saya tinggal di masjid. Dan masjid itu belum terbuka. Jadi gimana tuh Kak? Di pelatarannya saja. Jadi istilahnya cuma di depan kayak gitu? Di depannya saja. Benar-benar kayak